ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Tali pocong, tali pocong. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Erik, namun tidak ditemukan kawannya itu. Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi, Damar mencoba memanggil-manggil Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran tesisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah yang masih gelap. Artinya satu malam belum terlewati. Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Damar mendekat. Di dalam rumah, Damar mencium berbauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Tangan Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Damar pun mendekat pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bau daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu, pocong. Namun Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandangnya. Bila ada satu permintaan yang bisa Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan sarafnya. Hingga
suara pintu terbanting membuat Damar tercekat panik. Dilihatnya, Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparnya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Damar tidak habis pikir. Wanita tua itu menatap Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Damar, bahkan hingga saat ini. Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang di waktu selarut ini? Disinilah Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa Edan. Lalu, ia segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah Simbah, Erik melihat Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini, mereka mulai curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Damar, kini sudah berubah seperti sedia kala, seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Nak, kamarnya sudah disiapkan." Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara ayam yang pernah terdengar. Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Lalu, Erik akhirnya menggoyangkan badan Damar. Ia baru sadar, wajah Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mar, dengar apa tidak?" Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Erik, sampai akhirnya ia mengatakan, "Erik, kamu percaya nggak sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini." Akhirnya, Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Mar, desa ini nggak beres. Ayo pergi saja. Tesismu sudah nggak apa-apa kan?" Mendengar itu, Damar kemudian juga mengatakannya. "Rik, sepertinya Simbah." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana, ia melihat wajah sedang mengintip. "Rik, ayo kita pergi saja dari sini." "Ada apa?" Di jendela. Damar menuju ke arah jendela. "Di jendela ada wajah Simbah." Kaget, saat itu juga Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya sudah ada Simbah berdiri. Wajahnya menatap Damar dan Erik bergantian. "Mau kemana nak?"
Damarlah yang pertama maju. "Mbah, mohon maaf, kami mau pulang." Pulang kemana? "Ke rumah saya sendiri, Mbah." Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk, menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Erik dan Damar lihat seumur hidup. Apa penyakitmu sudah sembuh, Nak? Damar terdiam lama. Di sini, Erik yang kemudian maju. "Sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah, senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Erik dan Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. Desa Gondomayit. Dengan langkah tertatih mendekati Erik dan Damar yang bersinggut mundur. Siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Kalian mendengar suara itu, Nak? Tahu artinya? Erik dan Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. "Mayit." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Erik dan Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Erik dan Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah itu pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk, kemudian mulai terjatuh terjerembab di atas tanah. Dengan mata melotot ke arah Erik dan Damar, Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit, entah apa yang ia ucapkan, Simbah terus mendekat. Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Erik hanya terdiam sambil meracau, "Janco, janco." Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Erik dan Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat. Suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Erik dan Damar perlahan sirna. "Di belakang ada pintu, Rik," teriak Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikirannya yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Erik yang menciumnya. "Mar, ikut aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Erik merasa aroma ini seperti memberinya petunjuk jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka. Kini mulai mereka telusuri. Erik meyakinkan Damar, desa itu dihuni oleh mayit. Pertanyaannya adalah, kenapa mayit harus dikuburkan lagi? "Kain kafan, Rik, apa ada hubungannya?" Erik terlihat bingung. "Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan." Erik dan Damar masih berpikir sampai ia baru sadar di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong.
Damar dan Erik terdiam mematung. Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Dengar apa tidak, Rik? Dengar apa? Tali mayit. Setelah mendengar itu, Erik baru paham. Kuburan, Mar. Mayit. Tali pocongnya belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Di sana. Di tengah gelapnya hutan, Damar dan Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang di kiri dan kanan, sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar yang tadi. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk, tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh, kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal dengan Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Erik, kini tercium juga di hidung Damar. Wangi, kata Damar, sembari melihat ke sana kemari, hingga Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Erik lihat. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas, dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang orang asing itu lakukan. Asu, teriak Erik saat orang itu melihatnya. Lah itu kan Simbah. Bukan takut lagi, tapi Erik langsung lari, meninggalkan Damar yang baru sadar yang dikatakan Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Jancuk, ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Damar yang mengikuti Erik dari belakang mendengar sekelibat suara meraung, keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini, pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean-sampean yang ninggalin KTP di pos 1 ya? Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh, kalau mau naik gunung, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat Mojokerto. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda Parubaya itu
Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Erik dan Damar hanya diam menunduk pasrah, bingung tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Erik dan Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Damar dan Erik diam lama. Masih hidup toh kalian-kalian ini? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan Erik dan Damar. Sudah, ceritakan saja, kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Damar, ada desa ya Pak di sini. terlihat dua penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ada. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, "Di mana ada desa, Pak? Kalau villa banyak, Pak," kata si penjaga yang lebih muda. Sembari mengisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Erik dan Damar mengangguk bersamaan. "Syukur," kata si bapak. Alas ini memang angker. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua nampak tegang. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya, kalian tidak terjebak di desa ini dengan jumlah orang yang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya ada satu yang tidak akan bisa pulang. Erik dan Damar saling memandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini, Damar awalnya bingung apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya. Dan akhirnya, dengan bantuan Erik, Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menyuruh Damar untuk tidur terlentang, sementara jari-jari kaki ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Damar. Ajaibnya, tesisnya yang besar perlahan kembali normal. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Damar dan Erik berpamitan pulang saat fajar mulai menyingsing. Damar yang pertama pergi. Ketika Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak dan bertanya dengan wajah penasaran. Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berkata, Sartih. "Sartih," kata Erik mengulangi. Sampean tahu, kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat dengan ilmu hitam. Nah, Sartih itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang lain. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Simbah ini manusia toh, Pak? Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan cerita ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong dengan ilmu hitam berarti dengan memiliki tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat? Dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.
Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.